Renungan Kefas. Pujian bagi semua orang. Firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 7-8 berkata, "Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah botol pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-muridnya gusar dan berkata, 'Untuk apa pemborosan ini?' Dalam Matius 26 ayat 3 sampai dengan 5 menunjukkan bahwa Kristus dibenci oleh kaum agamawan. Imam kepala dan tua-tua berunding untuk mencari jalan bagaimana dapat menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sekalipun kaum agamawan membenci Tuhan Yesus, tetapi murid-muridnya mengasihi Dia. Dapat kita baca dalam ayat 16 sampai 13. Dua di antaranya ialah Simon si kusta dan Maria, wanita yang mengurapkan minyak di atas kepalanya. Seorang kusta melambangkan orang berdosa. Pasal 8 ayat 2, Simon sebagai seorang kusta harus disembuhkan oleh Tuhan. Karena bersyukur dan mengasihi Dia, ia mengadakan perjamuan. Ayatnya yang ke-7, dalam rumahnya bagi Tuhan dan murid-muridnya untuk menikmati hadiratnya. Seorang berdosa yang diselamatkan selalu demikian. Simon pasti mengetahui bahwa Tuhan tak lama lagi akan dibunuh. Ia mungkin menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk mengekspresikan kasihnya kepada Tuhan. Sebab itu, ia mengambil kesempatan lebih intim dalam kasih bersekutu dengan Tuhan. Ia membuka rumahnya untuk mengadakan perjamuan dan mengundang Tuhan serta semua yang mengasihi Dia. Murid-murid menganggap kasih Maria yang dicurahkan kepada Tuhan adalah pemborosan. Ayat 8. Sejak 20 abad yang lampau, beribu-ribu jiwa yang berharga, harta kesayangan, kedudukan tinggi dan masa depan yang gemilang telah diberoskan pada Tuhan Yesus. Bagi pecinta-pecinta demikian, ia mutlak terindah dan berharga bagi persembahan mereka. Apa yang mereka curahkan padanya bukan pemborosan, melainkan sebuah kesaksian yang harum atas kemanisannya. Sobat Kefas, ayat-ayat dalam Matius 26 ini memperlihatkan kepada kita bahwa Matius bukanlah sebuah buku cerita, melainkan sebuah buku tentang doktrin kerajaan surga. Untuk menjamah kedalaman buku ini, kita perlu menerapkan poin ini ke setiap pasal. Dalam pasal 26 sampai 28, kita tak dapat menjumpai kisah atau istilah kerajaan surga. Namun, segala sesuatu yang dimuat dalam pasal-pasal ini justru berhubungan dengan kerajaan surga. Jika kita mau mencurahkan waktu dalam hadirat Tuhan untuk melihat makna pasal-pasal ini yang bertalian dengan kerajaan surga, maka Ia akan mewayukannya kepada kita. Terang hari ini, apakah kita termasuk orang-orang yang mengasihi Dia? Apakah benar mencurahkan kasih kita kepada Tuhan adalah pemborosan? Saudara-saudari, mari kita berdoa agar Tuhan menerangi kita bahwa mengasihi Tuhan bukanlah suatu pemborosan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudari.